Oke, baik, kita langsung mulai aja ya, daripada lama-lama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kita dari kelompok satu akan mempresentasikan tentang materi kita yaitu jaringan Hopfield, di mana ini juga ada implementasi kode buat tugas UAS. Perkenalkan, di sini ada teman saya Daryl Safa Darmawan dan saya sendiri dan Safa Darmawan. Lalu ada Melanie Anggrena dan Tia Febrianti dengan NIM yang tertera. Lanjut, akan langsung dijelaskan oleh teman saya, Tia. Untuk yang pertama, kita akan masuk ke pengertiannya terlebih dahulu, karena kebetulan di sini kita menjelaskan materi jaringan Hopfield. Pengertiannya, yang pertama, jaringan Hopfield ini adalah jaringan saraf tiruan rekuren. Nah, rekuren sendiri itu artinya adalah proses yang bisa berulang-ulang sampai jaringannya itu benar-benar stabil. Jadi Hopfield itu bukan nyari jawaban cepat, tapi nyari kondisi paling tenang. Nah, jaringan Hopfield ini yang pertama, semua neuronnya itu saling terhubung satu sama lain. Lalu tidak memiliki neuron tersembunyi atau hidden layer seperti biasanya. Lalu ada bobot koneksinya itu bersifat simetris dan tidak ada koneksi neuron ke diri sendirinya itu. Nah, lalu jaringan ini juga bekerja dengan prinsip energi minimum, di mana sistem akan selalu menuju keadaan stabil atau konvergen. Selanjutnya, analogi manusia pada jaringan Hopfield. Nah, si jaringan Hopfield itu, kalau kita bayangkan ya, itu seperti otak yang punya ingatan. Nah, ingatan ini bukan ingatan kayak cerita, tapi ya ingatan kayak pola-pola gitu. Jadi, jaringan ini tuh tidak belajar untuk menebak jawaban baru, tapi nginget lagi masa lalu, nginget sesuatu yang emang pernah disimpan sebelumnya. Contohnya, melihat motif batik yang sobek sedikit. Nah, ini nanti kita implementasikan di akhir ya, yang untuk tugas besar UAS kita. Lalu juga contohnya lagi untuk otak tetap tahu itu motif apa. Jadi misal motif batik awalnya itu berbentuk bunga. Nah, misal ada kerusakan di motif batik itu, misal bunganya jadi mencong kanan gitu. Nah, si Hopfield ini akan mengingat lagi sebenarnya apa sih motif sebenarnya itu sebelum rusak. Nah, nanti dia bisa membalikan motif batik yang rusak tersebut. Nah, jaringan Hopfield juga adalah jaringan saraf tiruan yang tadi ini, yang tadi saya jelaskan sebelumnya, artinya kalau kita kasih input yang emang nggak lengkap, lalu ada noise dan sedikit rusak, nah si jaringan Hopfield ini bisa berusaha untuk mengembalikan ke pola asli yang paling mendekatinya lagi. Itu. Next. Nah, karakteristik jaringan Hopfield, ciri-cirinya itu yang pertama termasuk ke dalam recurrent neural network atau RNN. Lalu menggunakan binary neuron, yaitu nilainya dari min 1, 0, dan 1. Maksudnya 1, min 1 dan 1 atau 0 dan 1. Selanjutnya bobot antar neuronnya itu bersifat simetris, WIJ sama dengan WJI. Artinya WIJ ini bobot koneksi antara ke I dan ke J. Lalu selanjutnya tidak ada neuron. Oh, artinya kalau misalkan WIJ itu akan sama hasilnya dengan WJI, seperti itu. Nah, selanjutnya tidak ada subconnection atau WII sama dengan 0. WII itu artinya bobot ke neuron ke diri sendiri. Jadi, Hopfield itu nilainya 0, jadi neuronnya itu nggak ngasih pengaruh apa-apa ke diri sendirinya. Dan yang terakhir memiliki fungsi energi atau energi function. Next. Arsitektur jaringan Hopfield. Nah, arsitektur jaringan Hopfield ini itu terdiri dari yang pertama, sekumpulan neuron yang saling terhubung penuh atau fully connected, dan setiap neuron itu terhubung ke neuron lainnya. Dengan contohnya, jika terdapat 4 neuron, maka setiap neuronnya itu terhubung ke 3 neuron lainnya. Next. Silahkan, terima kasih. Di sini akan saya lanjutkan. Itu ada cara kerja jaringan Hopfield. Proses kerja Hopfield Network itu kayak polanya tuh disimpan dalam jaringan sebagai bobot. Lalu ada pola input, bisa rusak atau noisy, terus diberikan ke jaringan. Yang tadi dibilang kalau kayak motif batik itu, kalau misalnya si polanya bisa ada rusak atau noisy, bisa bakal dibenarkan sama si Hopfield ini. Terus neuron diperbarui secara bertahap, itu asinkron atau sinkron. Lalu jaringan akan mencapai kondisi yang stabil. Terus output berupa pola yang paling mendekati polanya itu akan tersimpan. Next.
Di sini ada aturan pembelajaran Hopfield, di mana kita menggunakan Hebbian Learning Rule, di mana bobot antara neuron I dan neuron J sama dengan 1/n dikali jumlah dari hasil kali nilai neuron I dan neuron J. Dengan keterangan WIJ yaitu bobot antara neuron I dan IJ, lalu ada XI dan XJ yaitu nilai neuron, lalu N adalah jumlah neuron. Dengan catatan WI sama dengan 0 dan WI ini yaitu dibacanya bobot neuron ke dirinya sendiri sama dengan 0. Terus ada bobot bersifat simetris. Lanjut. Di sini ada juga fungsi aktivasi. Fungsi aktivasi yang digunakan biasanya adalah yaitu fungsi tanda atau sign function, di mana rumusnya jika net I sama dengan lebih dari sama dengan 0, maka outputnya sama dengan 1. Dan jika net I kurang dari 0, maka output sama dengan min 1. Lanjut. Di sana fungsi energi pada Hopfield Network, di Hopfield Network memiliki fungsi energi yaitu energi sama dengan minus setengah dikali penjumlahan ganda dari bobot I, J dikali nilai neuron I dan neuron J. Dengan tujuan, sistem akan selalu bergerak menuju energi minimum dan kondisi energi minimum menunjukkan keadaan stabil. Lanjut. Lalu ada tipe pembaruan neuron. Di sini terdapat dua jenis update neuron, yaitu ada dua ya. Ada asynchronous update, neuron diperbarui satu persatu dan lebih stabil. Ada synchronous update. Semua neuron diperbarui secara bersamaan, lebih cepat tetapi berpotensi osilasi. Kelebihan jaringan Hopfield. Nah, selanjutnya ini masuk ke kelebihan jaringan Hopfield. Kelebihan utama dari Hopfield ini itu adalah kemampuannya sebagai memori asosiatif yang sudah disinggung tadi. Nah, artinya jaringan ini itu bisa menyimpan pola tertentu dan mengingatnya kembali ketika diberikan input yang mirip, bukan untuk memprediksi hal baru. Selain itu, Hopfield juga memiliki kemampuan memperbaiki data yang rusak, yang tadi beberapa kali disinggung oleh rekan saya ya. Jika input yang diberikan tidak lengkap, terdapat noise atau sebagiannya rusak, jaringan ini itu masih bisa menghasilkan pola yang mendekati bentuk aslinya. Lalu dari sisi konsep, Hopfield ini itu tergolong sederhana, baik dari arsitektur jaringan maupun cara kerjanya, sehingga relatif lebih mudah dipahami dan diimplementasikan. Dan kelebihan lainnya, jaringan Hopfield ini itu bersifat stabil karena menggunakan fungsi energi. Nah, setiap pembaruan neuron selalu menurunkan nilai energi sehingga akhirnya jaringan berhenti di kondisi paling stabil. Nah, karena kelebihan-kelebihan inilah Hopfield ini sering digunakan pada kasus yang membutuhkan kemampuan mengingat dan memulihkan pola, terutama pada data yang kurang sempurna. Next. Nah, selanjutnya masuk ke kekurangan jaringan Hopfield. Yang pertama adalah kapasitas penyimpanan yang terbatas. Nah, secara teori, Hopfield ini itu hanya mampu menyimpan sekitar 15% dari jumlah neuron yang ada. Jadi, jika pola disimpan terlalu banyak, si jaringan ini itu bisa mengalami kesalahan dalam mengingat polanya. Lalu yang kedua, jaringan ini itu dapat terjebak pada lokal minimum. Artinya si jaringan ini itu sudah berhenti dan terlihat stabil, tetapi hasilnya itu bukan pola yang diinginkan. Yang ketiga, Hopfield ini itu kurang cocok untuk data yang berukuran besar dan kompleks. Karena semakin banyak neuron, proses penghitungan dan memorinya itu semakin berat. Dan terakhir, perbandingan jaringan saraf modern seperti deep learning, nah si Hopfield ini itu kurang fleksibel dan tidak optimal untuk kasus yang sangat kompleks. Oleh karena itu, meskipun si Hopfield cukup efektif untuk kasus tertentu, penggunaannya itu tetap disesuaikan dengan jenis skala permasalahan yang nantinya akan dihadapi. Lanjut. Nah, kita bahas aplikasi jaringan Hopfield. Pertama, si Hopfield ini itu digunakan untuk pengenalan pola atau pattern recognition, yaitu mengenali pola tertentu berdasarkan pola yang sudah disimpan sebelumnya. Dan yang kedua, Hopfield ini juga banyak diterapkan untuk pemulihan citra yang rusak. Misalnya gambar yang buram atau sebagian hilang atau terkena noise. Nah, jaringan ini itu dapat memperbaiki dan mengembalikan citra tersebut ke bentuk yang mendekati aslinya. Yang ketiga, Hopfield ini itu dapat digunakan dalam optimasi
Salah satunya untuk menyelesaikan traveling salesman problem, yaitu sebagai rute paling optimal dengan jarak paling minimum. Selain itu, Hover juga digunakan untuk pengenalan huruf dan angka seperti mengenali karakter yang tidak lengkap atau rusak. Dan yang paling khas yaitu Hover digunakan untuk penyimpanan memori asosiatif, di mana jaringan berfungsi seperti ingatan dan menyimpan dan memanggil kembali polanya. Nah, konsep ini juga relevan ya dengan studi kasus batik, karena motif batik memiliki pola khas dan berulang. Ketika citra batik mengalami kerusakan, si Hopper ini itu dapat membantu memulihkan pola motif berdasarkan pola yang telah disimpan sebelumnya. Nah, untuk penjelasan lebih detail mengenai studi kasus batik dan bagaimana proses implementasinya, nanti akan dilanjutkan dan dijelaskan lebih mendalam oleh rekan saya. Terima kasih. Penyimpanan pola huruf ABC. Terus jika input huruf rusak sebagian, jaringan dapat mengembalikan bentuk aslinya. Selanjutnya ada implementasi jaringan Hopfield atau studi kasus batik yang kita ambil. Terbelakangnya yaitu batik memiliki pola khas yang berulang dan simetris dalam praktiknya, dan citra batik sering mengalami kerusakan sebagian atau noise, pixel hilang, atau distorsi bentuk. Jaringan Hopfield sangat cocok digunakan karena kemampuannya sebagai memori asosiatif, yaitu mampu mengembalikan pola batik asli meskipun input yang diberikan tidak sempurna. Selanjutnya ada representasi pola batik. Setiap motif batik direpresentasikan sebagai matriks biner, yaitu nilai 1 sebagai pixel motif dan nilai -1 sebagai latar belakang. Terus ada contohnya, pola batik sederhana atau 5x5 sebagai berikut. Lanjut ke implementasi kodenya yang telah kelompok kita buat. Jadi di sini tuh merupakan implementasi Hopfield Network yang berfungsi sebagai memori asosiatif untuk mengenali dan memperbaiki pola. Jadi program ini dimulai dengan membuat pola batik asli berbentuk matriks 6x6 berisi nilai 1 dan -1. Lalu diubah menjadi vektor agar bisa diproses oleh jaringan Hopfield. Setelah itu, jaringan dilatih menggunakan aturan Hebbian Learning untuk membentuk bobot yang menyimpan ingatan terhadap pola tersebut. Terus selanjutnya, pola asli diberi noise dengan membalik beberapa nilainya secara acak untuk mensimulasikan pola yang rusak. Pola rusak ini kemudian dimasukkan ke fungsi recall, di mana Hopfield Network akan memperbarui neuron secara berulang hingga mencapai kondisi stabil dan menghasilkan pola hasil rekonstruksi. Hasil akhirnya divisualisasikan dalam 3 gambar, yaitu ada pola asli, pola rusak, dan juga pola hasil rekonstruksi. Dari sini dapat dilihat bahwa Hopfield Network mampu mengembalikan pola yang rusak mendekati pola aslinya, mirip seperti cara kerja memori manusia yang tetap bisa mengingat meskipun informasinya tidak lengkap. Selanjutnya, ini ada implementasi kode juga yang kelompok kami buat, yaitu tentang motif batik. Jadi, saya akan jelasin singkatnya aja ya. Jadi, kode ini membuat tampilan perbandingan 3 gambar batik secara bersebelahan menggunakan matplotlib. Bagian pertama, menampilkan motif batik asli di posisi kiri dengan warna hitam putih, tanpa sumbu koordinat supaya lebih bersih. Terus di bagian kedua ini yang motif batik rusak, menampilkan motif batik yang sudah dirusak ditambah noise di posisi tengah dengan format yang sama seperti gambar pertama. Dan di bagian hasil rekonstruksi, menampilkan hasil rekonstruksi atau perbaikan dari gambar rusak tadi di posisi kanan. Jadi di yang PLT layout ini mengatur jarak antar gambar supaya rapih, dan di yang PLT show ini menampilkan semua ke layar. Jadi intinya program ini untuk membandingkan kualitas gambar batik yang asli versus rusak dan yang sudah diperbaiki, seperti gambar berikut. Next, kesimpulannya, jaringan Hopfield terbukti efektif sebagai memori asosiatif dalam mengenali dan memulihkan pola yang tersimpan. Pada studi kasus batik, jaringan ini mampu mengingat pola dasar dan merekonstruksi kembali motif yang mengalami gangguan dan ketidaklengkapan. Meskipun memiliki arsitektur yang sederhana, Hopfield Network tetap relevan untuk diterapkan pada pengenalan pola visual, termasuk dalam konteks pelestarian budaya lokal seperti motif batik. Ini referensi dari kelompok kami. Baik, terima kasih atas waktunya. Mohon maaf bila ada kesalahan kata dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.